kau nggak suka ya jangan pilih, habis. Apalagi kau dengan milenial sekarang ini. Siapa sih yang bisa ngatur milenial? Cucu saya, apa saya bisa ngatur pilihlah ini, pilih sebadu? Nggak bisa. Kau tanyalah hatimu yang paling dalam. Apa sih yang sudah kau lakukan buat Republik ini? Jangan kita gampang judge orang lain gitu. Bilang musang lah, bilang pengkhianat lah. Siapa sih yang mau jadi pengkhianat seorang? Tidak akan ada satu presiden pun yang akan menyelesaikan seluruh masalah bangsa ini. Tidak akan. Kenapa mesti berkelahi? Pak Jokowi sudah menunjukkan kebesaran jiwanya, rekonsiliasi dengan Pak Prabowo. Dan hasilnya kan sekarang bagus. Ya itu aja kita pegang. Itu jangan baperan lah, jangan terus ya, gampang nuduh kiri, nuduh kanan itu. Ketua Penasehat Ijtima, kami datang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hari ini ketimpangan adalah potret Indonesia. Pembangunan adalah membangun manusianya, bukan membangun jalannya, sekedar barang-barang yang bisa difoto. Pembangunanlah tentang manusia, bukan tentang infrastruktur. Itulah pembangunan. Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta, dan kemudian bangunan itu namanya Jakarta International Stadium menjadi salah satu megastruktur terbesar di dunia. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun, termasuk ulama, termasuk oposisi. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa satu putaran. Bahwa sudah saatnya pemuda memimpin bangsa Indonesia. Prabowo Gibran. Saya ulangi sekali lagi semua, Prabowo Gibran. Cara reformasi dilokomotif juga oleh anak muda. Terus kenapa orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini? Pemudalah yang akan menentukan siapa capres dan cawapres yang akan menang di pertarungan Pilpres 2024. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal. Saya terjenuh memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum? Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara? Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Kita akan memastikan sejarah yang terang, memastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya. Dia bukan sebuah pilihan. Mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi. Mimpi yang diimpikan bersama adalah kenyataan. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat
yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Hendaknya masyarakat menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, luber, jurdil, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Itu hak konstitusional. Jangan pernah curang, karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini. Baliho Bapak dicopot, Pak. Pak, disenter, Pak. Disenter, Pak. Baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyapa? Satpol PP, Pak. Satpol PP. Coba nanti ditanyain ke Satpol PP kok dicopot kenapa? Gini Pak Presiden, kita supaya hiruk-pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh, jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suuzon. Nah, bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya suuzon terus nih. Dia bantuin si Kaisang sampai kemana nih? Bantuin Gibran sampai kemana nih gitu kan? Jadi pertama, apakah Presiden ini cawe-cawenya sampai sekian jauh gitu loh? Saya nggak ngerti juga ya, karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu. Rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi. Saran saya supaya tidak semakin kita terombang-ambing. Ya, ada dua tadi saya kasih pilihan ya, apakah ganti cawapres, katanya nggak mungkin, ya sudah, berarti yang paling mungkin adalah Presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya, ya karena memang juga nggak ada pernah Presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat kan. Nah, yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya, ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama.
perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden dan wakil presiden, nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Kan cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah, makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Katanya, kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya lihat cuma dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Ya, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur, nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nyebulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang.
semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang Gus Muhaimin Presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir.
Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Nah, kalau Mas Guntur Soekarno Putra yang sudah bicara, paling nggak kita semua harus menyimak. Mas Guntur bicara lewat sebuah kolom opini di media online. Dia bilang begini nih, dalam perundungan penulis untuk mengatasi situasi agar tidak berkembang menjadi chaos atau kacau, saat ini seluruh potensi kaum patriotik tidak peduli dari kalangan politisi, dari kalangan pedagang, dari kalangan seniman, generasi muda, dan bahkan kalangan keagamaan, apapun agamanya, dan mutlak kita harus fokus pada perjuangan memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Pak Mahfud MD sebagai wakil presiden. Kalau Mas Guntur Soekarno Putra yang bicara, putra sulung dari Bung Karno yang bicara, kakak dari Ibu Megawati yang bicara, dan beliau ini jarang-jarang loh bicara kepada publik dengan semangat berkobar-kobar seperti sekarang ini. Menurut hemat Mas Guntur, cuma inilah satu-satunya jalan yang saat ini mungkin ditempuh untuk mengatasi kekisruhan yang sedang terjadi. Kekisruhan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Maka marilah kita, marilah kaum patriotik, marilah dengan geraham gemertak laksana banteng ketaton, marilah kita terus berjuang menjadikan Pak Ganjar sebagai presiden dan Pak Mahfud sebagai wakil presiden. Gimana? Kalian siap? Pada tanggal 17 Agustus 2023 yang lalu, Mas Guntur rupanya sempat bertemu dengan Pak Jokowi dan menanyakan isu-isu yang berkembang waktu itu, terutama tentang pendirian politik Jokowi. Apakah masih konsisten seperti semula, yaitu tetap mendukung Pak Ganjar untuk menjadi presiden, meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan dan rencana-rencana yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi, seperti pembangunan ibu kota negara, hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI. Sebelum kejadian belakangan ini, Mas Guntur sempat sangat berharap kepada Pak Jokowi. Bahkan kakak sulung dari Ibu Mega ini mengusulkan nanti Pak Jokowi akan menjadi penerus Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Kesimpulan dari Mas Guntur, memang tengah terjadi something wrong, sesuatu yang salah sama Pak Jokowi. Dan inilah fakta yang sebenar-benarnya, bukan sekedar ilusi atau situasi yang digoreng oleh kalangan anti Jokowi. Kesimpulan dari Pak Guntur, kondisi ini harus dilawan, karena keadaannya sudah membuat negara berada dalam kondisi yang bahaya. Nah,
Gimana? Apakah kita siap untuk perjuangan toh pati, perjuangan mempertaruhkan nyawa? Apakah kita siap dengan geraham gembretak laksana banteng ketaton, bagaikan banteng yang terluka kena senjata, berjuang sekuat tenaga menjadikan Pak Ganjar sebagai presiden dan Pak Mahfud sebagai wakil presiden? Apakah kita siap? Sebetulnya dalam kondisi seperti ini, presiden harus bertindak cepat untuk mengatasinya. Tapi nyatanya, yang terjadi tidak begitu. Karena justru sikap presiden yang naga-naganya menjadi penyebab terjadinya keadaan berbahaya ini. Kita harus fokus pada tujuan yang satu ini, yang menurut Mas Guntur adalah jalan satu-satunya yang bisa ditempuh. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh. Nanti setelah Pak Ganjar dan Pak Mahfud mendapatkan amanah untuk memimpin kita semua, setelah Pak Ganjar dan Pak Mahfud memimpin Indonesia, barulah hal-hal lain yang menjadi permasalahan kita bisa diselesaikan dengan tuntas. Ya, pasti kita semua siap. Kita akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang.
HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.